Hewan yang paling rakus itu ya diibaratkan kera. Tangan, nggak ada hewan. Coba deh, sampai teliti. Hewan yang rakus itu apa? Hewan yang pakai tangan makan. Sapi itu pakai tangan. Enggak, Pak. Kambing. Enggak. Yang pakai tangan itu kera. Ini pegang pisang gitu kan, yang kanan, yang kiri pegang pisang, kakinya dua juga pegang pisang, mulutnya makan. Agak ringan. Oh, kalau satu wakul gitu temennya sampai gak kebagian gitu kan, gimana mau? Gara-gara nggak makan seharian gitu. Sampai 3 piring habis begitu. Mungkin nggak kalah sampai hewan meneh. Kita harus ngelatih lagi nih. Nggak enak ini. Ya benar-benar. Kalau hewan, bahasa guru diistilahkan. Bagaimana kemudian nafsu itu tidak berontak? Diistilahkan dengan ya seperti orang ngambil air di atas dari dalam sumur. Bagaimana timba ini biar tidak goyang, maka timba ini harus diisi penuh dengan air agar tidak goyang. Artinya bahwa ya taklif beban itu mahua salah satunya adalah puasa. Kalau bahasanya Buya Hamka itu, kalau makan, kalau hanya sekedar makan, kalau hanya sekedar minum, kalau hanya sekedar melakukan hubungan suami istri, maka kerbau pun tidak bisa. Tapi kita adalah manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam. Selamat bersantai ria. Setelah seharian kita melaksanakan puasa, sudah melakukan sholat tarawih bersama, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kemudian kita senantiasa mendapat hikmah dari bulan puasa ini. Kita isi dengan kajian tentang hikmah puasa. Telah hadir di tengah-tengah kita, beliau adalah Ketua FKDT Kabupaten Lumajang. Dia akan menyampaikan terkait dengan hikmah bulan puasa. Selamat malam, Cak Nas. Selamat malam, Ustaz. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja. Gimana puasanya tadi, Ustaz? Puasanya insya Allah tutup. Begitu urusan ya, Ustaz, tidak ya? Makan, tidak minum, insya Allah selesai. Ya, Ustaz. Tidak jima juga. Ya, Ustaz. Karena memang hari ini puasa kita memang untuk panas, Ustaz. Seharian memang ungkep begitu kata orang Jawa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar cepat, Cak Nas, monggo Cak Nas bisa dibaca terkait, bisa disampaikan terkait dengan hikmah puasa ini agar kemudian masyarakat juga banyak tahu terkait dengan hikmah-hikmah di bulan puasa. Monggo, tafadhol Ustaz. Oke. Terima kasih Bapak Ustadz Jumali. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita bertemu kembali dalam acara ngaji bareng terkait tentang hikmah daripada puasa. Namun sebelumnya, sebagai tradisi daripada ulama salaf as-solihun gitu, kita hadir dulu, kirim-kirim Fatihah kepada khususnya kepada masyayikh kita, dan khususnya lagi kepada mu'allif hadzal kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Amin, 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 amin. Ya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
kekhawasatan mu'allif hadzal kitab Syekh Ahmad Al-Jurjawi, Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal صراط ladzina الذين an'amta أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baiklah Pak Ustadz, gitu. Ini kami ini ya nanti bisa langsung, artinya di tengah perjalanan kemudian ada yang muskil gitu bisa langsung dipertanyakan begitu. Oke, siap. Sehingga ngajinya tidak monoton gitu kan. Iya, betul. Ulama kita itu biasanya itu monoton gitu ya. Nah, kita enggak, ngajinya santai aja, relax. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian yang semalam gitu. Semalam kita berbicara konteks puasa gitu dari segi lughawi dan syar'i, definisi daripada puasa. Hari ini kita masuk pada, dan hikmahnya juga semalam sudah kita bicarakan begitu terkait hikmah puasa. Misal semalam puasa itu awalan gitu syukrulillah, syukrullahi ta'ala, sebagai rasa syukur dari kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ungkapan syukur itu macam-macam. Salah satunya dengan puasa. Makanya dikatakan oleh Al-Jurjawi di sini dalam hal gitu ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya adalah dengan puasa. Itu sebagai bentuk syukur seorang hamba kepada maulanya, kepada Tuhannya. Nah, syukur, bentuk syukur. Atas apa ya? Atas nikmat yang diberikan Allah. Kok dengan puasa? Ya dengan apa lagi? Intinya bentuk syukur itu, makanya saya sampaikan semalam itu, kalau Rasul syukur itu tidak alhamdulillah gitu sifatnya, tapi justru istighfar. Maha besar Allah gitu kan, yang telah memberikan kepada kami. Belum sempat kami berucap syukur, Allah sudah memberi lagi. Maka hanya permohonan ampun kepada Tuhan gitu atas kelalaian-kelalaian ini, gitu kan. Maka dengan berpuasa. Nah, yang kedua adalah li'ajli ayyu'allimana asyari'u al-hakimu kaifa nuhafizu ala ada'il amanati wala nudayyi'uha abadan wala nufarritu fiha. Yang kedua adalah puasa ini riyadhah gitu. Atau dalam bahasanya ayyu'allimana asyari. Asyari di sini Allah. Allah hendak mengajarkan kepada kita bagaimana kita muhafadzah gitu. Kita menjaga apa yang dijaga, menjaga amanat dari Tuhan, yaitu berupa perintah-perintah. Perintah-perintah dan juga larangan-larangan. Nah, menjaga itu untuk melatih, memberikan, mengajarkan kepada kita latihan untuk menjaga amanah, wala nudayyi'uha, dan kita tidak menyia-nyiakan amanah itu selamanya, wala nufarritu, dan juga tidak membelokkan amanah. Dengan jalan apa? Ya dengan jalan media untuk membelokkan, media untuk menjadikan kita pepeko, menjadikan kita sembrono, dilemahkan, yaitu dengan cara berpuasa. Kalau dengan cara berpuasa, apa sih yang kemudian tidak malas? Semuanya akan menjadi malas dan semuanya harus tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang semalam. Jima pun malas gitu, tidak punya kekuatan kita. Gimana gitu, siang-siang gitu, perut sudah lapar, dahaga, haus, tiba-tiba kita diajak jima, ya enggak mungkin gitu kan. Ya kecuali maksa, maka ya harus dalam konteks puasa ya syahroini mutatabi'ain gitu kan, kita didenda oleh Allah dengan syahroini mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut harus berpuasa. Oke. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal hikmatu ta hikmah as-salisatu kang nomor 3 apa hikmah iku annal bahimiyata. Satuhune raja kaya hiya wa huwa hiya utawi bahimiyah iku allati
Iku allati perkara, iku allati barang lahama kang ora ana sejo iku maujud lah kadhe allati ilal akla angin mangan wasyurba lan ngombe. Wamalan barang fi hukmi hima kang tetep ing dalam hukumi akla wasyurba. Bayani ma mintana wulil malazi sangking merkoleh piro-piro keenaan. Wamalan barang tasbu kang condong opo ma condong wamalan barang tasbu kang condong-condong ilahi maring ma opo albaha imu piro-piro rojo koyo. Bayani mimak kulin jangking barang kang den pangan wa masyrubin lan barang kang den umbe wa nikahin lan nikah wa ghairi zalika lan sakliyane mengkuno makul wa masyru. Artinya hendak membongkar dari pondasi. Kenapa kemudian semisal puasa itu kenapa puasa ini disyariatkan tidak langsung menuju kepada hukum fikih tapi kemudian pada landasan atau pondasi daripada puasa itu, makanya kemudian dari sini gitu kan kita diingatkan ada sifat-sifat yang berada di dalam diri manusia, yaitu nafas yang disebut nafsu bahimiyah. Nah, makanya kan dikatakan gitu al hayawanu al insanu hayawanun nati. Yang membedakan kita dengan makhluk yang lain itu ya natik gitu. Bahwa manusia itu natik. Kalau bahasanya Buya Hamka itu kalau makan kalau hanya sekedar makan, kalau hanya sekedar minum, kalau hanya sekedar melakukan hubungan suami istri, maka kerbau pun juga bisa. Tapi kita adalah manusia. Yang gitu kan? Fi ahsani taqwim. Nah, di dalam diri manusia itu juga ada sifat-sifat yang disebut dengan bahimiyah. Mahua, tadi di sini dikatakan allati la hammalaha illal akla wasyurba wa ma fi hukmihi, artinya bahwa puasa ini hendak memberikan peringatan kepada kita bahwa kita ini bukan sekedar binatang yang kecenderungannya hanya makan, minum, wa ma fi hukmihi. Gitu kan? Iya. Berarti gini Ustadz ya. Nah, ini Cak ya, terkait dengan definisi puasa itu tadi, kalau diibaratkan hewan, berarti kan puasa itu hanya dianggap sebagai kur letak makan, kur letak minum, kur letak jima, begitu. Betul. Ya, pada pemahaman yang berarti lebih dalam lagi, lebih hakikat lagi, puasa itu kan lebih dari itu maksudnya. Ya, lebih dari itu. Nah, lebihnya ini perlu jenengan sampaikan. Artinya puasa itu tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan haus, tidak hanya menahan nafsu untuk berhubungan suami istri. Makanya mengutip kata Buya Hamka, kalau hanya sekedar makan, kalau hanya sekedar minum, kalau hanya sekedar berhubungan jima suami istri gitu, maka hewan pun bisa. Apa sih sebenarnya bedanya kita dengan ayam? Bedanya kita dengan kalau ayam itu sebenarnya ya kecenderungannya ya makan minum, itu naluri. Nah, tapi manusia ini oleh Allah kemudian dimuliakan, gitu kan? Bahwa Bani Adam itu dimuliakan oleh Allah, maka dibuatkan syariat-syariat, tuntunan-tuntunan agar memiliki pembeda antara makhluk hidup yang lain dengan binatang. Ya manusia, dia harus terikat oleh hukum-hukum yang ditetapkan oleh asyari, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks puasa juga begitu. Jadi kalau hanya sekedar tidak makan, sekedar tidak minum, sekedar tidak jima, ini puasanya orang awam lah ya. Tapi memang syariatnya memang begitu bahwa saum itu adalah al-imsak gitu, anil akli wasyurbi gitu, wal jima'i gitu kan, seperti yang semalam disampaikan. Iya, secara umum begitu. Tapi bahwa lebih dalam lagi, ini lagi-lagi dalam rangka meleramkan, dalam rangka membuat beronto atau pemberontak dari nafsu yang memiliki kecenderungan hanya enak kepenak, hanya ingin enak saja, bermalas-malasan saja. Maka dengan puasa ini, gitu kan, melatih
nafsu ini untuk tidak lagi memiliki kecondongan pada sifat aslinya, yaitu bahimnya. Itu. Oh iya. Apa ya? Jadi tidak hanya urusan sekedar makan, tidak hanya urusan ibadah. Ini lebih dalam. Ini urusan di bawah di dalam diri itu memang ada satu nafsu, gitu ya. Ada satu nafsu yang memiliki kecenderungannya untuk enak kepenak. Yaitu nafsu, kalau kami menyebutnya sebagai nafsu bahimiyah. Begitu. Makanya dikatakan apa bahimiyah itu allati la hammalaha illal akli wa illal akla wa syurba wa ma fi hukmihima min tanawulil malazi wa ma tasbu ilahil bahaim mimma kulin wa masyudin wa nikafin wa ghairihi. Nah, fa idzan ma habisal insanu nafsahu al bahimiyati al bahimiyata an kulli hadhil malazi allazi hiya min sya'nil bahaim. Oleh karenanya membedakan gitu ya manusia, nafas manusia yang di dalamnya yang di dalamnya ini memiliki sifat bahimiyah tadi gitu ya, dengan cara al-imsak, dengan cara mencegah untuk tidak makan, untuk tidak minum gitu. Nafsuhu opo nafsuhu nafasiman nafasi insan wa kholasot lan jadi bersih atau jadi murni gitu, opo ruhuhu insan bernih lan murni min sifatil bahimiyati saking sifat kehewanan soro moko dadi sapa insan dadi ilal malakiyati maring sifat kang bangsa malaikat sifat rombo luwih parek apa malak. Jadi begitu. Di dalam tingkatan-tingkatan nafsu itu gitu ya. Satu, di dalam diri manusia itu ada yang namanya nafsul bahimiyah. Nafsul bahimiyah itu adalah nafsu yang memiliki kecenderungan-kecenderungan untuk kita makan, minum, dan jima. Kemudian di dalam diri manusia itu ada namanya nafsul malakiyah. Itu. Yang kemudian memiliki sifat-sifat seperti malaikat. Ketika manusia ini gitu dengan cara riyadhah gitu ya, berupa puasa itu hendak meningkatkan gitu ya dari nafsul bahimiyah kepada nafsul malakiyah. Betul. Gitu. Jadi hikmahnya itu sangat luar biasa dengan cara berpuasa. Makanya semalam kita sedang menyampaikan riyadhah yang kemudian disyariat atau riyadhah yang ditradisikan oleh para ulama salaf kita adalah riyadhah terutama puasa. Inti pengen apa? Puasa. Inti pengen apa? Puasa. Inti pengen apa? Puasa. Karena puasa ini membuat jiwa itu gitu ya, membuat nafas ini menjadi meningkat. Meningkat dari sifat bahimiyah itu nafsul bahimiyah menjadi nafsul malakiyah. Ada lagi nafsu itu namanya nafsu kalau di sini disebutkan begitu ya. Tapi pembagiannya kan ada bahimiyah itu ya. Ada hewan buas itu apa namanya? Sabuiyah. Ada kemudian saitonia, iblisia, malakiyah. Itu semua ada di dalam diri manusia. Ini ngapunten, ini lebih disingkat. Padahal kan tahapan-tahapannya itu ada. Nah, berarti manusia kalau mengurusan makan, minum, dan berhubungan itu masih tingkatan nafasnya masih di situ. Setara dengan hewan ya, Pak? Masih setara dengan hewan. Tidak ada bedanya. Ada bedanya ya. Gitu. Benar mengutip kata Buya Hamka. Kalau guru kami cukup rigid menerangkan bagaimana alamul arwah. Makanya ada bahimiyah, syabaiyah gitu ya. Iblisia, malakiyah, dan ada rububiyah. Tingkatan yang paling berat. Rububiyah apa? Kita berhadapan, kita merasa menjadi Tuhan itu sendiri. Gila itu. Nah, dengan cara-cara riyadhah puasa inilah, maka kemudian
Di sini dikatakan soffat nafsuhu wa kholasot ruhuhu min sifatil bahimiyati soro ilal malakiyati akrob. Begitu. Maka ketika memiliki kemampuan habisa mencegah atau ngeker atau orang tidak bisa keluar dari sifat bahimiyah itu tidak bisa. Kenapa? Ya karena penciptaannya begitu. Orang kalau lapar mesti cari makan. Orang kan, tapi bagaimana kemudian makan kita, minum kita, jima kita, ini menurut pada aturan. Inilah yang kemudian membedakan. Nilai yang membedakan. Kalau urusan makannya sama aja. Gitu kan? Apalagi kita manusia jangan kemudian menjadi kategorisasi yang dikategorikan oleh bahasa biologi menjadi apa namanya herbivora, karnivora, kemudian kita manusia disifati dengan omnivora. Nah, ini kan penghinaan menurut saya. Apa omnivora itu? Hewan pemakan segala. Sembarangan. Aspal dimakan gitu kan, kotak amal dimakan kan macam-macam itu. Gunung-gunung dimakan gitu kan. Wah, menjadi rusak gitu kan. Nah, maksudnya itu, makanya ada sifat, ada syabaiyah misal yang di dalam diri kita itu memiliki kecenderungan pemarah. Di apa namanya digambarkan dengan anjing, itu kan? Ketika dekat dia menjilat, ketika jauh dia menggonggong. Syabaiyah. Kemudian ada sifat iblisiah gitu. Wah, iblisiah ini sudah iso diatur. Sekarang bertibi. Baru kemudian meningkat menjadi rububiyah. Dia merasa sombong, merasa gede gitu. Yang lain merasa kecil. Rububiyah. Ini sifat-sifat yang dimiliki Tuhan. Yang seharusnya tidak dimiliki oleh manusia. Untuk meleramnya. Untuk menjinakkannya. Maka habisah. Harus mampu untuk ngeker keberadaan nafsu itu. Yang memang. Apa namanya. Penciptaannya dalam keadaan berontak. Kalau bahasa guru diistilahkan. Bagaimana kemudian nafsu itu tidak berontak. Diistilahkan dengan ya seperti orang ngambil air di atas dari dalam sumur. Bagaimana timba ini biar tidak goyang, maka timba ini harus diisi penuh dengan air agar tidak goyang. Artinya bahwa ya taklif beban itu mahua salah satunya adalah puasa. Kira-kira begitu. Siapa Pak Jumat itu hikmah. Hikmah yang terus yang, ini realita, Cak. Artinya apakah ini juga bagian dari bahaim ya, Cak? Ini bicara realita. Biasanya kan orang-orang itu sebelum puasa karena memang seharian tidak minum, seharian tidak makan. Sehingga pas kate buko, gini. Ini persiapannya macam-macam ya. Itu kan kalau kita lihat di sana itu tadi wis koyoke apa kemarok apa ya? Apa namanya? Ya koyok kabel kate pangan begitu. Nah, berarti itu masih belum nyampe ke tingkatan malaikat itu ya, Kak? Padahal kan begini. Orang berpuasa itu ini kan sebenarnya adalah cara Tuhan. Seperti yang tadi dikatakan, ayu al-limana. Gitu lah. Cara Tuhan untuk mendidik, mentarbiyah umat manusia agar dia tidak memiliki kecenderungan-kecenderungan seperti binatang, seperti seperti hewan ternak, seperti binatang yang syabaiyah begitu. Tidak memiliki sifat-sifat iblisiah, tidak memiliki sifat-sifat rububiyah. Maka dengan coba deh. Ya, benar seperti yang jenengan katakan. Koyok-koyok sehari tidak makan, tidak minum. Ini setelah minuman itu ada sekian macam minuman loh, ya kan? Makanan sekian macam minuman, makanan. Tapi ketika maghrib datang gitu, kita kemudian seteguk air saja, maka makanan-makanan yang kita sediakan sebenarnya sudah tidak ada gunanya. Sekali lagi ini saya katakan bahwa ini adalah cara Tuhan untuk memberikan pelajaran kepada kita, mengajari kita bagaimana mendidik nafsu. Nah, itu yang saya pikir paling penting daripada daripada hikmah puasa. Jadi tidak sekedar menahan haus begitu, menahan lapar, tapi lebih dari itu ini adalah pendidikan gitu ya. Sehingga nanti orang pada makomnya. Wattini wazaitun wa turi sin. Ya. Wa hadzal bal laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
gitu. Ketika ini tidak dikendalikan, Pak, gitu kan, maka summardadnahu asfala safilin. Maka manusia akan jatuh kepada derajat balhum abad. Bahasa Quran itu. Hewan itu paling ya tidak ada kucing itu makan rumput, Pak. Hah? Iya. Ya enggak. Tidak ada belalang itu kemudian makan belalang. Tapi manusia gitu, apa yang tidak dimakan? Kita tidak pernah menyangka bahwa hewan buas seperti singa, seperti raja hutan itu kemudian habis di hutan itu gara-gara manusia. Begitu lebih kuat mana gitu? Lion sama harimau dengan manusia lebih hebat, lebih kuat harimau gitu. Tapi kemudian mana harimau hari ini di hutan-hutan? Nggak ada, Pak. Gara-gara manusia itu gitu. Nah, ini maksudnya. Kalau ini tidak dididik oleh Tuhan dengan cara-cara yang demikian, tidak disiapkan pos-pos itu, maka bumi ad-dunya wa ma fiha ini akan habis seperti yang kita lihat sekarang ini. Ya, terjadilah kerusakan di mana-mana, gitu kan? Bahwa itu adalah bima kasabat aidina. Gitu loh. Gunung habis. Jangankan gunung, kita tidak pernah dulu gitu ya. Kita tidak pernah berpikir bahwa lautan ini bisa jadi daratan. Tapi hari ini lautan jadi daratan, Pak. Gitu kan? Ya. Di mana? Di Serang gitu. Tiba-tiba hari ini pagar, Pak, lautnya. Habis itu akan ditumpuki oleh yang akan membuat endapan-endapan. Nanti ini akan jadi daratan dan laut itu akan hilang. Ini manusia, Bos. Yang Allah berikan satu kekuatan gitu, untuk merakui. Ngeri. Coba sampai kalau jalan ke Tuban, yang sisi kiri ada gunung, sisi kanan ada laut. Pintar manusia itu. Gunungnya dikeruk untuk nutupi laut dan di atasnya dibangun pabrik. Ini manusia ini, Pak. Ini yang disebut fi azani takwim, kena dengan akalnya, akal dan pikirannya. Nah, ini harus dikeker, harus dipuasakan agar kemudian sifat-sifat bahimiyah, sifat-sifat syabaiyah, sifat-sifat syaitoniah, iblisiyah ini berubah menjadi sifat-sifat malaikiyah. Nah, ini yang disebut nanti gitu menjadi nafsul mutmain. Selama ini dia tidak akan pernah bisa kembali atau mendengarkan panggilan Tuhan, irji'ni ila rabbiki radiyatan. Tidak mungkin. Kalau sifat-sifat itu masih ada, dia tidak mungkin dia akan kembali. Gitu. Atau tidak akan pernah mengindahkan panggilan Tuhan, irji'ni ila rabbiki radiyatan. Ini puasa. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar makan, tidak hanya sekedar urusan mencegah makan, tidak hanya urusan sekedar mencegah minum. Lebih dari itu, ini adalah urusan bagaimana ngerem kebuasan sifat manusia itu sendiri. Itu. Nah, itu yang saya pikir yang disampaikan oleh Al-Jurjawi itu hiya min sya'nil bahaim summa suffat nafsuhu wa khalasat ruhuhu min sifatil bahimiyati soro ilal makaliyati akrob. Maka ketika mampu menjalani ini selama 1 bulan, imanan waktu saban. Kan gitu puasa itu. Ya, betul. Apa namanya? Mangkana mansoma Ramadana imanan waktu saban. Maka ini akan menjadi kholasot. Akan berubah kembali lagi menjadi nafas yang dalam memang tujuan diciptakannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selama ini latihan ini. Puasa yang sebenarnya itu adalah nanti setelah puasa, Pak. Nah, ini latihan. Ini adalah treatment. Kalau bahasanya presiden sekarang ini adalah retreat. Retreat. Untuk mengenalkan kita manusia kepada nafsu. Gimana tuh pemberontakannya? Kalau kemudian nafsu ini tidak boleh makan. Apakah nanti ketika maghrib datang seluruh makanan akan dihabiskan? Ya. Begitu. Jadi ya saya pikir kayak itulah yang dikehendaki oleh Al-Jurjawi agar kemudian kita kembali kepada pencipta. Jadi latihan yang sebenarnya itu pas kate buko ya, Cak. Di situlah kita ketemu. Latihan, iya, ketemunya di situ. Ketemu. Ini
Oh, kebira kan gitu. Nyerautan soalnya kan. Ada es gitu kan, bodo kopi gitu. Padahal ini sudah tidak ada yang bermanfaat ini gitu. Ketika ketemu dengan korma, satu korma aja sudah hilang itu Ya, sebenarnya itu. Oke? oke, lanjut. Oke. Wa fi hadzal halati yakunu ma yu'addihi minal ibadati al ukhra yu'addihi bi ikhlasi nafsin. Kan? Khalasat min syawa'ibi raibi wal ghaib. Wa innaka aidan tajidul hukama'u wal falasifatu wa ahluzudi wal ibadah fi jami'il milali wan nihali iza aradu ta apa ini? Iza aradu taklifan fi ilmin au ada ibadatin habisu albatna anil iktari minat ta'ami hatta takuna lahum kudrotun fi ta'diyati ma yuridun. Jadi apa ya? Enteng. Ini intinya begitu. Maka menjadi enteng lah. Ketika perut kita dalam keadaan juang, gitu ya. Ketika kita dalam keadaan dahaga, untuk kemudian beribadah kepada Allah, untuk kemudian hanya minta pertolongan kepada Allah. Kita bisa bayangkan puasa itu seperti di tengah padang pasir. Gitu. Di tengah padang pasir kemudian kita meminta ampun, ya Allah gitu. Kayak gini ya rasanya perut lapar. Harapannya adalah agar kita hanya ingat kepada Gusti Allah. Gitu kan? Gitu kan? Sehingga enak gitu loh. Jadi yuk, orang tidak mungkin tidak makan, orang tidak mungkin tidak minum karena itu memang sudah menjadi perangkat yang harus dipenuhi. Tapi kemudian kebanyakan makan, kebanyakan minum gitu, membuat kita kasal. Gitu. Membuat kita malas untuk menghadap kepada Gusti Allah. Makanya kalau orang-orang yang ketika puasa itu habis puasa kemudian semua dimakan, hampir bisa dipastikan ketika tarawih datang dia nggak datang. Kekenyangan lah. Kayak ular kan. Ular itu kan begitu, udah kenyang dia tidur aja dia kan. Nah, makanya ini juga puasa itu jangan hanya diartikan sebagai bahwa tidak makan, tidak minum gitu. Harusnya ini adalah bentuk keprihatinan. Begitu seharusnya. Prihatin, oh ternyata lapar itu ini loh. Membuat kita tidak ada lagi yang bisa gitu menolong kita kecuali Gusti Allah. Harusnya begitu. Sambung kita kepada, karena ketika bahimiyah itu masih melekat pada diri kita, inilah yang akan menutup gitu ya. Menutup hati ini untuk sambung kepada Allah. Gitu Pak. Makanya yang banyak-banyak makan itu dikurangi lah gitu. Jadi pelajaran betul. Ya gitu ya. Jadi ini kan begitu dikatakan. Makan untuk hidup bukannya ya. Wa fi hadzal hala yakunu ma yu'addihi gitu minal ibadah. Di dalam hal ini gitu yakunu, maka apa-apa yang berbentuk ibadah yu'addi akan datang bi ikhlasin nafsin. Itu. Jadi perlu apapun. Jadi kita sudah kualitasnya sudah di atas malaikat harusnya. Ya begitu. Nah ini dikatakan ilal malakiyati akrobai. Jadi datanglah kemudian sifat-sifat ikhlas begitu. Gitu kan? Datanglah sifat-sifat yang kemudian kemurnian nafas. Ya, kembali kepada penciptaan itu tadi. Bahwa nafas ini dicipta oleh Allah. Mama khalaqtul jinna wal insa. Ini adalah sebentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan itu dengan cara puasa. Ya, kan? Ini jelas ini. Untuk kemudian meringankan itu semua, habisu albatna anil iksari minat to'ami hatta yakuna lahum. Maka cegah. Tidak menyangkan gitu. Ya banyak makanya gitu. Agar apa? Agar ringan. Oh kalau satu wakul gitu temennya sampai gak kebagian gitu kan gimana mau? Gara-gara nggak makan seharian gitu. Sampai 3 piring habis begitu.
Mungkin nggak kalah sampai hewan meneh. Kita harus ngelatih lagi nih. Mungkin nggak enak ini. Iya, Loh, bener-bener. kalau hewan itu makanya katakan, kalau hewan binatang ternak itu makannya cukup berapa? Kan gitu. Kalau kita kan enggak tuh. Makanya digambarkan hewan yang paling apa namanya rakus itu apa toh? Hewan yang paling rakus itu ya diibaratkan kera. Tangan, tidak ada hewan. Coba deh, sampai teliti. Hewan yang rakus itu apa? Hewan yang pakai tangan makan. Sapi itu pakai tangan. Enggak, Pak. Kambing. Enggak. Yang pakai tangan itu kera. Ini pegang pisang gitu kan, yang kanan, yang kiri pegang pisang, kakinya dua juga pegang pisang, mulutnya makan. Kalau yang pakai langsung mulut enggak ada itu. Mana sapi? Teliti hewan-hewan ternak. Hanya dua hewan yang pakai tangan itu. Beletang gitu. Ya, beletang, wi kera. Itu ngeri tuh. Nah, digambarkan kera itu juga sebagai digambarkan makhluk yang luar biasa. Luar biasa rakusnya maksudnya. Ya kan? Tidak cukup hanya apa yang ada di mulutnya gitu. Tapi manusia juga begitu. Sudah punya makan yang dimakan gitu. Masih yang dipikir ini harus disimpan gitu. Bagaimana besok saya harus makan? Dekik laku di malam. Ini yang membuat kekacauan bumi raya. Astagfirullah. Ya, kira-kira begitu. Oke. Kita lanjutkan ya sedikit lagi ya. Al hikmatu ar-rabi'atu tahu hikmah kang nomor papat iku annal attiba'u. Annal attiba'a satune pira-pira dokter iku asaru awe isaru sapa attiba. Wa qalu lan padha ngucap sapa attiba innal insana la yaqulu bidasin. Layak innal insana satuhune menungso iku layak kulo ora mangan sapa insan ora mangan bidasin kelawan drembo. Wala yuksiru lan orang ngake-ngakeaken sapa insan, orang ngake-ngakeaken minato ami saking panganan, lianna zalika krana satune jasin, wala apa wa iksar iku yuhdisu nganyar-nganyari opo zalik nganyar-nganyari lil mi'dati maring waduk ada ing penyakit al udola kang angel tambanane. Para dokter bersepakat. Ini hati-hati nih. Jangan tersinggung ini. Hasil penelitian. Kenapa kita harus puasa? Maka beruntunglah gitu ya. Ini sudah apa urusan jasad ya. Bahwa dokter-dokter memberikan isyarat bersepakat bahwa manusia itu seharusnya tidak makan dengan rakus. Gitu kan? Wala yuksiru minat to'am. Kenapa? Lianna zalika yuhdisu. Gitu kan? Lil mi'dati. Karena itu bisa menarik perut itu untuk sakit. Dan ketika sakit karena kekenyangan, itu obatnya sulit. Gitu loh. Maka bener ini. Maksudnya begini. Coba deh. Orang kenyang. Orang kenyang itu mau disuruh apa sih? Coba. Ular itu. Kalau urutnya udah kenyang, dia tidak akan pernah keluar dari sarangnya dan tidur aja gitu. Ini si akhirnya kikirin binin. Itu kan. Maka dikatakan kama koyo keterangan waroda kang tumeka pomanya tani al mi'datu baitud da'i. Perut itu adalah rumahnya penyakit. Disitulah kantong makanan gitu ya. Yang kemudian menjadikan munculnya banyak penyakit daripada. Kenapa kemudian urusan makanan itu menjadi penting gitu. Bahkan disebut oleh Al-Qur'an gitu ya. Dikatakan oleh Al-Qur'an ya makanan itu halalan thayyibah. Kulu washrobu gitu. Apa? Merizqillahi halalan thayyibah. Kudu halal harus thayyib. Kenapa? Karena memang perut itu adalah dikatakan baitud da. Gitu. Ini markasnya penyakit. Makanya harus hati-hati betul. Tidak hanya halal, gitu ya. Tapi kemudian bergizi. Dan bergizi itu tidak harus mahal. Ya mungkin Pak Prabowo ini
terinspirasi oleh Quran kulu washrobu itu mirizkillahi halalan thayyibah, makanya programnya adalah makan bergizi. Yang satu harus halal, yang kedua harus thayyib. Gitu. Halal tok tak thayyib tidak sempurna. Wah, halal gitu kan. Tangkaro tok. Hah? ya, ya tak ada cerdas lah. Halal tok itu. Nah, apa bergizi tok tak halal sama. Bedanya adalah awalnya saya pernah Gus Aap. Apakah kandungan vitamin C yang ada dalam jeruk hasil curian itu masih tetap? Gus Aap pernah. Ya tetap. Cuma kalau tidak halal itu akan mempengaruhi pada kejiwaan efeknya. Gitu. Mempengaruhi pada meskipun makanannya sudah bergizi, makanannya sudah baik, tapi kemudian tidak halal itu justru akan mendatangkan penyakit-penyakit kejiwaan. Nah, itu. Tapi kalau kemudian halal tapi tidak sehat, maka tubuhnya tidak kurang sehat juga. Karena anatomi tubuh, nutrisinya itu tidak lengkap, tidak tercukupi. Makanya dari dulu kita diajarkan 4 sehat, 5 sempurna. Jangan dibayangkan yang mahal. Tidak. Di Indonesia itu sehat semua. Ya gimana kita nanam singkong yang di dalamnya berisi karbohidrat begitu banyak? Itu sehat. Sehingga lambung ini tidak sakit. Kalau kemudian kita meninggalkan itu, sering sakit itu berarti jarang makan makanan yang dari umbi-umbian gitu. Ya Allah. Walhamiyatu ru'sudawa. Berpantang dari makanan. Gitu. Ini bahasa kedokteran. Ru'sudawa. Inilah yang menjadi pokok daripada obat. Coba cek. Orang-orang mau operasi pasti disuruh puasa. Syaratnya adalah puasa. Gitu. Karena ru'sudawa, gitu ya. Atau pokok daripada obat itu ya puasa. Puasa gitu. Apapun itu, oh yaudah, narak artinya. Kalau bahasa bahasa Jawanya, ditara. Jangan makan nasi putih kalau kencing manis. Ya ditara, hamiyah harus. Jadi lakukan dong. Kenapa? Ya karena memang begitu kondisinya. Kebutuhan kadar gula yang ada di dalam tubuh, ya dikurangi kalau kebanyakan kadar gula. Nah ini yang disebut di sini sebagai walhamiyah turok sudawa. Waktu kula badanin ma awadathu. Wakti lan awe osopo siro berilah kula badanin ing saben-saben badan ma ing barang awadathu. Awatahu kang biasaaken kang ngulinaaken atau kang biasaaken sapa sira ing ma. Jadi berilah tubuh ini itu apa-apa yang memang menjadi kebiasaan. Orang semisal biasa makan kangkung. Kok kita datang, kok dikasih suguhan sate. Kadang itu tidak terima perutnya. Gitu ya. Orang makanya konsep keseimbangan itu sudah benar dalam Quran kulu washrobu mirizkillahi halalan thayyibah. Ini adalah konsep keseimbangan. Thayyib itu keseimbangan. Bahwa manusia itu terdiri dari 4 unsur dalam kajian guru kami, ada unsur udara, ada unsur api, ada unsur air, dan ada unsur udara, api, air, dan tanah. Maka 4 ini harus terpenuhi. Unsur udaranya terpenuhi, unsur anginnya terpenuhi, unsur apinya terpenuhi, unsur airnya juga terpenuhi. Sehingga keseimbangan tubuh. Seimbang tubuh itu. Kalau kurang unsur airnya ya mesti sakit. Kalau kurang unsur apinya ya sakit. Nah, itu kan. Karena di dalam tanaman, di dalam apa yang ada di bumi ini terdiri dari 4 unsur itu. Oh, gampang, akhirnya gampang itu. Kalau semisal mau diteruskan ke pembahasan tentang herbal gitu menjadi menarik itu. Gitu kan?
empat unsur itu. Jadi harus menemukan, misalnya gini, orang sakit perut, berarti kekurangan unsur tanah. Oh berarti kekurangan unsur tanahnya dia. Maka makanlah makanan-makanan yang muncul dari tanah, umbi-umbian. Oh sakit kepala gitu, oke. Ini benar ini. Loh, karena kan ini dawuhnya dokter. Nah, ini dikatakan bahwa innal atiba asyaru wa qalu innal insana la yakulu bijastin. Itu memang begitu, gitu kan? Nah, makanya harus seimbang di dalam tubuh kita. Dengan puasa ini menjadikan tubuh ini kembali pada setelan pabrik. Gitu ya. Coba. Orang puasa itu jarang yang sakit. Gitu ya. Lihat habis puasa. Wow, kena itu. Karena balas dendam ya. Kan? Perut yang biasanya sudah terbiasa untuk ngatur makanan. Oh, makannya diatur nih. Kapan makan? Oh, makan itu kalau sudah terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar sodik. Boleh makan. Habis itu siang kosong lah. Jadi siklusnya jalan. Wah, kalau tidak puasa Pak. Senemun. Wah, makan gitu. Coba habis lebaran banyak orang sakit itu. Kenapa ya kan? Jadi prosesnya juga ini setelan pabrik kalau sudah habis puasa. Makanya kemudian setelah puasa itu masih ada puasa yang disunahkan mengikuti puasa Ramadan. Yaitu puasa Syawal. Dalam rangka apa? Makle perutnya tak bekerja. Reset ulang. Harus pelan-pelan dong. Wah ini baru turun mesin kok. Digas gitu kan. Susah Pak. Nah saya pikir itu ya hikmah yang keempat daripada puasa itu. Nanti saya pikir sudah cukup. Jadi bisa kita lanjutkan besok malam ya. Besok malam bisa kita lanjutkan kembali pertemuan terkait dengan hikmatus shaum. Saya rasa itu Pak Ustadz, saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Terima kasih Danas. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga barokah, dan mudah-mudahan puasa kita tidak serta-merta sama dengan hewan begitu. Mudah-mudahan puasa kita ini menjadi fasoroh malakut tadi. Oh ya, mungkin ada dari Audin di sini mau bertanya, monggo. Ini masih ada yang mau tanya, Dad. Ya, atau monggo. Mau menambah. Nah, atau mau menambah begitu, monggo. Monggo. Sedikit untuk mempertajam Cak Nas. Ya. Bagus ini dari yang Al-Hikmatus Tsalitsah itu, Ustaz. Oke. Saya baca ulang sedikit. Ya. Wa innaka aidan tajidu al-hukama'ah wal falasifata wa ahla zuhdi wal ibadati fi jami'il milal wan nihal. Itu ternyata ibaratnya mengatakan kamu akan menemukan para ahli hikmah, ahli filsafat, ahli zuhud, ahli ibadah di semua agama ya. Betul. Ini ibarat yang jenengan cerita kemarin ya, ada di sini. Betul. Idza aradu ta'lifan fi ilmin aw ada'i ibadatin habisul batna 'anil iktsari min at-ta'am hatta takuna lahum qudrah fi ta'diyati ma yuridun. Artinya saat mereka itu ingin ngarang kitab, mereka itu ingin lebih mendalam lagi dalam suatu keilmuan atau menyelesaikan ibadah, mereka menahan perutnya dari banyak makan gitu ya. Hatta takuna lahum, sampai ada mereka itu sebuah kudrah kemampuan fi ta'diyati ma yuridun. Ini di lagi ya, di apa itu nama? Dipertajam lagi ya. Bagus itu. Ya. Artinya kan menjadi tradisi. Puasa itu kan menjadi tradisi. Orang yang bermalas-malasan di pondok, misalnya, kalau kemudian ingin mengikuti ini, ya maka ya itu tadi. Wa aidon tajidu al-hukama'u wal falasifatu wa ahlu zudi wal ibadatu fi jami'il milal wan nihal iza aradu ta'lifan fi ilmi. Ketika mereka mau melakukan taklif,
ngarang kitab, ngarang apa, skripsi lah minimal kalau sekarang. Tesis. Seharusnya mereka ngurangi makan, Pak. Tirakat, sehingga hasilnya seperti jurumia, dilempar ke laut, lautnya menjadi. Berarti kualitasnya beda ya, Cak? Beda. Kita menulis tapi dengan riyadhah puasa. Riyadhah puasa itu menjadi penting. Jadi zuhud, gitu, ahli zuhud, ahli ibadah, fi jami'il milad. Jadi kita tidak heran kalau kemudian orang-orang kungfu Shaolin itu bisa terbang, itu tidak heran. Karena mereka riyadhahnya kuat, puasanya kuat. Coba deh. Ada Einstein. Jadi mereka orang-orang yang hebat itu, para filsuf itu, orang-orang yang cerdas, para ahli hikmah itu. Mereka tidak melakukan tidak meninggalkan tradisi yang disebut dengan berpantang atau berpuasa. Sehingga memang orang lapar itu ketajaman pikirnya lebih. Kalau kenyang itu tidur, Pak. Kalau kenyang itu tidak bisa, Pak. Orang makanya kan ada istilah begini. Orang jarang makan sama orang jarang tidur. Itu akan memiliki ketajaman pikir yang luar biasa. Kalau kita tidak tidur malam-malam, suara berisik sekecil apapun kita akan kenal. Bahkan kita akan bisa meneliti, oh ini tapak kakinya ini tapak kakinya ini. Kesunyian itulah yang akan mendatangkan cahaya-cahaya dari Tuhan. Perut yang kosong itulah begitu yang akan membuat terangnya hati. Gitu kan? Tapi tidak kemudian melanggar syariat juga. Jadi sehari malam tidak makan, tidak minum, ya kering juga. Tidak begitu juga. Artinya pada porsi yang seimbang. Kebutuhan nutrisi tubuh seimbang, kemudian jiwa. Karena jiwa itu akan tertutup ketika perut itu kenyang. Pikiran itu akan tertutup. Yang ada cuma, kalau bahasa guru itu kayak babi. Oh malas itu. Urip pun enak kepenak gitu. Gitu. Coba hewan yang paling ingin enak kepenak yo babi. Makannya minta dikasih gitu, minta susu, minta roti dan sebagainya. Saya pikir memang tidak salah gitu. Orang-orang ulama salaf ini sampai begitu karena beliau itu secara hakikat bisa mengetahui wah ini sifat sabaiyahnya muncul gitu. Dikit-dikit marah sabaiyahnya muncul. Oh ini makannya banyak ini. Bahimiyahnya muncul. Wah ini sombongnya luar biasa ini. Rububiyahnya muncul. Iblisiahnya muncul. Wah ini karena wah iblisnya ini. Setonnya ini yang muncul. Ya gitu. Jadi ada di dalam diri kita. Apakah ini bisa kita bunuh? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena ini memang penciptaan. Maka cukuplah di dalam diri kita. Ada bahimiyah, ada sabaiyah, ada setoniyah, ada iblisiah, ada rububiyah. Cukup menjadi aksesoris, tidak usah dipakai. Ada pasti, itu tidak bisa. Orang kalau tidak punya sifat bahimiyah, nggak bisa makan deh. Ibadah pun mahal. Tidak punya nafsu untuk makan deh. Nah, itu loh. Memang penciptaan begitu. Bagaimana membunuh? Ya tidak bisa. Kecuali kematian. Begitu, ini memang satu. Nah, makanya para ulama, para ahli zuhud, di dalam hal, gitu, di dalam semua agama-agama, ketika beliau-beliau ingin mempertajam keilmuannya, ingin menganggit satu ilmu, dia akan melakukan puasa dulu. Ini kemudian yang harus kembali kita tradisikan di zaman modern. Itu sehingga kebiasaan-kebiasaan itu akan terus menjadi tradisi kita. Saya kira cukup ya Ustadz ya. Saya kira sudah cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat barokah. Amin. Dan kita bisa menjalani mudah-mudahan puasa kita, amalan-amalan kita nyampe pada tingkatan malakut itu tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf mungkin ada kesilapan dari kami. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.